Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nafilah Nurlaili dengan NIM 22210204005. Saya Kornis Lukian Syahputri dengan NIM 2211020409. Di sini kami akan mewawancarai salah satu masyarakat dengan tema Seberapa pentingkah sih hukum itu bagi kita? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Unhur Prodi Hukum Pidana Islam mendapatkan tugas dosen untuk mewawancarai salah satu masyarakat tentang hukum. Nah, saya mau bertanya, apa sih hukum itu menurut Mbak sendiri? Hukum adalah suatu aturan yang berisi tentang norma dan sanksi, seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Seberapa pentingkah hukum bagi masyarakat? Hukum itu sangat penting kepada masyarakat karena menciptakan ketertiban dan ketentraman kepada masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu hidup tanpa hukum, yang terjadi akan ketidaktertiban dan kehancuran kepada masyarakat, seperti peraturan yang ada di lalu lintas. Nah, apabila masyarakat itu tidak ada hukum lalu lintasnya, yang terjadi akan ketidaktertiban yang menyebabkan kecelakaan kepada masyarakat itu tersendiri. Oke, baik Mbak, terima kasih. Saya dari mahasiswa Unhur mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai kepada masyarakat yang masih hidup. Saya mau bertanya yang pertama, apa yang disebutkan menurut Bapak? Hukum merupakan suatu aturan yang hukum ini merupakan satu aturan yang wajib untuk ditaati oleh setiap lapisan masyarakat, baik dari lapisan tertinggi sampai yang bawah. Jadi hukum itu merupakan harus menjadi kebiasaan hidup. Karena apapun tindakan kita, kalau menurut saya itu semuanya harus berjalan. Kemudian, apa hubungan hukum dengan kebiasaan? Hubungan hukum dengan kebiasaan. Kalau hukum ini merupakan aturan, cuman persepsi orang ya. Kalau menurut saya persepsi orang itu biasanya kebiasaan, meskipun itu kebiasaan salah, itu dianggap benar dan dianggap sebagai aturan. Sedangkan hukum tidak seperti itu. Hukum sudah ditetapkan. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, kalau menurut hukum itu salah, ya tetap salah. Jadi hukum adalah aturan kebiasaan ya, gimana ya menjelaskannya itu, karena kebanyakan di masyarakat kita itu kebiasaan salah itu dibenarkan, dianggap benar, padahal itu merupakan kebiasaan yang salah. Oh, berarti seperti misalnya kita tilang, kan itu kan suatu hal yang biasa. Suatu hal yang kebiasaan yang salah. Karena biasanya saya pak nggak pakai helm nggak apa-apa, misalnya gitu. Saya nggak pakai helm nggak ditilang. Padahal sebetulnya itu juga melanggar hukum. Jadi hukum adalah aturan kebiasaan itu. Yaitu kebiasaan yang masyarakat kita selalu menganggap kebiasaan itu adalah. Kemudian, apa kaitannya peristiwa hukum, hubungan hukum, kewajiban dan akibat hukum? Empat hal itu saling berkaitan. Saling berkaitan karena suatu peristiwa hukum itu akan menyebabkan akibat hukum. Yang mana akibat hukum itu pasti melibatkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara subjeknya, subjek A dan B. Kaitan antara apa saja? Peristiwa hukum, bukan hukum ya, kaitannya ya. Jadi peristiwa hukum itu menyebabkan akibat hukum, menimbulkan hubungan hukum, dan juga apa namanya, dan juga menyebabkan apa yang dari akibat hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan menimbulkan subjek hukum dan hubungan hukumnya. Contohnya ya, saya beri contoh kalau untuk itu. Misal seseorang laki-laki dan perempuan mau menikah, itu peristiwa hukumnya pernikahan, itu peristiwa hukum. Hubungan hukumnya antara si laki-laki dan si perempuan. Akibat hukumnya
juga ada di sana. Terus untuk apa yang satu tadi, hak dan kewajiban antara suami dan istri itu kan ada. Akibatnya apa kalau melanggar hak dan kewajibannya. Jadi itu suatu hal yang berkaitan. Jadi peristiwa hukum, hubungan hukum, terus akibat hukum itu suatu hal yang berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Karena setiap ada peristiwa hukum pasti akan ada itu. Jadi kayak contohnya tuh kayak kalau di mahasiswa misalnya kita jadi mahasiswa kayak gimana absen sering bolos itu kan termasuk akibatnya. Itu akibat hukum. Absen bolos. Bolos itu kan perbuatan. Peristiwa. Akibatnya nanti kan akan dapat nilai yang buruk dari dosen. Itu akibat hukumnya. Jadi kalau sampai bolos dilihat itu peristiwa hukum. Peristiwanya bolos. Hubungan hukumnya antara mahasiswa dengan dosen. Subjek hukumnya itu, akibat hukumnya nanti dapat nilai. Baik, saya akan lanjutkan. Jika tidak menaati hukum, apa akibatnya? Jika tidak mentaati hukum, ya semua kan sudah dijelaskan. Ada undang, tidak ada pelaku. Itu di sana terdapat sanksi. Sanksi yang bisa dikenakan bagi siapa yang melanggar. Mulai dari yang berat sampai yang masih ringan. Jadi akibat hukumnya, jadi apa pertanyaan Mirza? Akibat hukum. Akibat tidak mentaati hukumnya mendapatkan sanksi. Kadang sanksinya itu juga sanksi dari masyarakat, sanksi dari masyarakat. Jadi pelanggaran norma-norma hukum masyarakat kan juga ada sanksi dari masyarakat sendiri. Belum lagi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia juga. Jadi kalau orang melanggar hukum, akibatnya ya mendapatkan sanksi. Tidak hanya sebatas itu, akibatnya mendapatkan sanksi melalui proses, tetap melalui proses. Jadi setiap orang yang dianggap melanggar hukum juga akan diproses, dianggap dia tidak bersalah. Setelah melalui proses, pada saat vonis baru dia dinyatakan bersalah. Sebelum itu dia tidak dinyatakan. Jadi dari percakapan yang tadi berarti hukum itu penting ya? Hukum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, bagi saya, bagi orang yang sudah dianggap dewasa, termasuk anak-anak pun penting. Karena sepengalaman saya, bagi orang yang sudah paham hukum dan mengerti hukum, orang-orang tersebut jarang mendapatkan masalah. Jarang mendapatkan masalah, jarang terkena masalah. Rata-rata orang yang terkena masalah hukum, mereka yang awam tentang hukum. Yang awam tentang hukum, yaitu mereka tidak tahu harus di mana, tidak harus melangkah di mana mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka juga kebingungan. Jadi hukum yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum itu penting karena setiap tindakan kita, menurut saya itu adalah hukum. Karena saya, contoh perjalanan saya mau ke alun-alun, pasti di sana ada hukum yang saya langgar, ada hukum yang harus saya taati. Jadi setiap gerakan, meskipun pejalan kaki aja ada aturan. Itu aturan hukum. Trotoar itu bagi pejalan kaki, ada aturan hukumnya. Tapi begitu. Naik motor harus pakai helm, harus dilengkapi dengan SIM, ada aturan hukumnya. Jadi saya rasa semua hal itu harus didasari dengan hukum. Dan semua orang harus mengerti tentang hukum itu apa. Karena hukum itu penting bagi kehidupan kita semua. Berarti semua orang itu harus punya pegangan. Punya pegangan hukum. Iya. Punya pegangan hukum. Harus mengerti lah, meskipun dari lapisan terluar. Lapisan terluar hukum itu kan istilahnya masih mudah bagi orang awam untuk memahami. Meskipun dari hal
dari hal yang paling kecil, hal yang tersepele. Jadi setiap orang harus paham. Rata-rata orang kan paham, banyak sih orang yang sudah mulai paham hukum itu apa dan mengerti hukum itu apa, tapi kan hanya lapisan luarnya. Dan itu saya rasa cukup untuk orang itu agar tidak melakukan kesalahan ya. Dan banyak hal kan permasalahan yang terjadi dalam baik perdata pidana. Sudah itu ada lagi. Gini, kalau ada yang bilang gitu, bapak bilang, kenapa kok sama polisi kerja KPM terus itu masyarakat bilang, saya tidak tahu aturannya gimana. Setiap warga negara wajib tahu aturan hukum yang ada di Indonesia. Warga Indonesia, setiap warga Indonesia wajib tahu. Meskipun undang-undang atau aturan itu tidak disosialisasikan. Selama itu sudah dikeluarkan, peraturan itu sudah dikeluarkan, itu wajib untuk kita. Meskipun kita tidak. Yang pasti hukum tidak boleh berlaku surut. Jadi kalau kejadian sekarang baru dibuat undang-undangnya besok, itu tidak berlaku. Tapi kalau undang-undang sudah dibuat kemarin, sudah ditandatangani kemarin, sekarang ada yang melakukan kesalahan, pelanggaran, itu wajib dikenakan. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak tahu kalau ada aturan. Itu undang-undang. Apalagi yang mau ditanyakan? Mau mewawancarai Mbak, dapat tugas dari dosen. Saya di sini dari program studi hukum pidana Islam 1. Boleh diperkenalkan namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Sultan Hasanah, prodi Tadris Biologi semester pertama. Menurut Mbak apa sih itu? Menurut saya sendiri, hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Seberapa pentingkah hukum itu bagi Mbak? Kalau menurut saya, hukum sangat penting. Jadi gini, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum. Oh begitu ya Mbak. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai kakak untuk menanyakan tentang hukum. Apa sih hukum itu menurut Mbak sendiri? Menurut saya hukum itu suatu aturan hidup kemasyarakatan yang bersifat memaksa, yang agar masyarakat ini mentaati peraturan dan yang tidak mentaati peraturan itu mendapatkan sanksi. Pentingkah hukum itu bagi masyarakat? Menurut saya hukum itu penting di dalam masyarakat karena agar masyarakat ini lebih tertib dan lebih mematuhi peraturan. Dengan teratur ya Mbak? Iya. Oke. Lalu bagaimana menurut Mbak pandangan masyarakat saat ini? Apakah sudah mentaati hukum atau tidak? Menurut saya tidak ya, soalnya dominan tidak memakai aturan. Contohnya pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, tidak membawa STNK, tidak membawa SIM, dan kadang orang itu kayak nerobos lalu lintas gitu. Jadi kayak tidak mentaati peraturan lah pokoknya. Seperti itu ya Mbak ya? Iya. Baik Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Demikianlah hasil wawancara dari kami bahwa hukum itu suatu aturan atau perintah yang harus ditaati oleh masyarakat, serta hukum itu sangat penting dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat, baik itu yang sudah dianggap dewasa atau anak kecil sekaligus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.